Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Wirawan, ahli media keperawatan. Dan bagi yang pertama kali bergabung dalam channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menonton dalam channel Ricky Wir. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses pembuatan vaksin merah putih, yaitu Kepala Badan Biologi Molekuler Lembaga Eijkman, yaitu Profesor Amin Subandrio, mengatakan bahwasanya untuk pengujian vaksin ini kurang lebih 6 bulan kemudian dalam fase 1, 2, 3. Jadi mudah-mudahan dalam 6 bulan sudah bisa selesai fase 1, 2, 3, dan kalau itu bagus semuanya, insya Allah pada akhir 2021 kita sudah bisa menyediakan untuk masyarakat. Beliau juga mengatakan dalam 2 bulan, 3 bulan kemudian maka akan dilakukan fase percobaan, di mana dalam tahap masa percobaan ini yang pertama dilakukan adalah pengujian terhadap hewan dahulu, teman-teman. Itu setelah dilakukan maka akan dilakukan terhadap manusia, akan menghasilkan vaksin merah putih yang akan diproduksi mulai akhir tahun 2021. 2-3 bulan ke depan kita sudah uji hewan. Insya Allah awal tahun depan kita sudah bisa menyelesaikan seed vaksinnya. Tahapan umum untuk pembuatan vaksin ya pertama tentu menyiapkan antigen ya. Berbeda dengan vaksin Cina yang barusan kemarin viral, yaitu Sinovac. Di mana perbedaannya? Untuk vaksin Cina Sinovac ini menggunakan sampel dari pembibitan virus yang nantinya akan langsung dimatikan oleh zat kimia tertentu sehingga menghasilkan suatu enzim atau protein yang akan mengikat menjadi vaksin yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Sesuai yang dikatakan beliau, untuk proses ini biasanya dalam jangka waktu tertentu populasi seluruh Indonesia dikalikan 2 kali, sehingga butuh sampai 7 tahun agar semua masyarakat Indonesia berhasil divaksin 100%. Jadi untuk penduduk 260 juta itu kalau kita mau memberikan vaksin kepada 70% penduduk itu kita butuh 175 juta dosis. Kalau kita membutuhkan 2 kali suntikan setiap orang berarti kita membutuhkan 350 juta dosis. Nah kalau kita harus beli dari luar negeri, belum tentu produsen vaksin di luar negeri itu bisa langsung memberikan 350 juta dosis. Nah misalnya Indonesia mendapatkan jatah 1 juta dosis per minggu, berarti untuk 350 juta dosis kita butuh 350 minggu, berarti 7 tahun. Vaksin Sinovac ini mungkin bisa diproduksi massal per awal tahun 2021. Jadi untuk batas jangka waktu yang diperlukan untuk vaksin merah putih ini sampai bisa diproduksi massal seperti vaksin Sinovac dari China, ini membutuhkan 1 tahun. Perbedaan 1 tahun kurun waktunya, dan ini saya yakin akan bertambah korban pula untuk dalam proses menunggu itu tadi, teman-teman. Jangan sampai kita hanya dijadikan pasar. Ya, artinya vaksin sudah jadi, kita disuruh beli, suruh pakai, padahal efikasinya juga belum teruji. Nah, yang kedua, belum tentu vaksin itu sesuai dengan virus yang beredar di Indonesia. Oleh karena itu harus dilakukan uji klinik yang terdesain dengan baik dan semuanya di-approve protokolnya oleh Badan POM. Jadi kalau ada produsen vaksin yang memiliki teknologi lebih advance, sebaiknya kita juga dibagi, tidak hanya sebagai objek saja. Kalau menurut saya, mengapa tidak kita menggunakan vaksin yang sudah ada dahulu? Kalau kita harus menunggu sampai akhir 2021,
maka saya yakin akan banyak korban yang berjatuhan, baik korban jiwa maupun korban positif juga untuk virus corona yang ada di Indonesia. Dan tidak akan menutup kemungkinan tim medis atau dokter serta perawat juga akan terkena menjadi korban juga atau kematian untuk tim medis ini, teman-teman. Loh, udah. Oke, teman-teman, jadi itu tadi sudah disampaikan beliau yang langsung berkaitan dengan vaksin yang dikembangkan di Indonesia, yaitu vaksin merah putih. Dan juga intinya saya sangat mengapresiasi terhadap pemerintah yang ingin berusaha mencoba untuk membuat vaksin ini sendiri tanpa ketergantungan negara lain. Karena mungkin yang diinginkan China ya dengan vaksin Sinovac ini, Indonesia menjadi untuk pengujian awal yang nantinya kalau sudah berhasil dan itu pasti akan dijual ke Indonesia. Nggak mungkin Sinovac ini akan memberikan gratis terus-menerus kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Sehingga mungkin hanya orang-orang relawan-relawan inilah yang bisa berhasil untuk mendapatkan vaksin gratis, teman-teman. Namun itu hanya dibatasi 1.620 saja. Sekian itu dulu dari saya, teman-teman. Bagi yang suka tetap like, komen, dan subscribe di bawah sini agar memberikan saya semangat dalam berkarya di kemudian hari. Masih bersama saya Ricky Wirawan, ahli media keperawatan dalam channel Ricky Wir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.